Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, tadi ada Bapak Kepala Desa Tanduk, Bapak Kepala Desa Tanduk, Kepala KUA Kecamatan Ampel, Ketua Batko Kecamatan Ampel, seluruh pengurus Batko yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustadzah. Kenapa saya menyebut seperti itu Bapak Ibu sekalian? Dalam nomenklatur tentang pedoman kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Quran itu, yang mengajar di TPK itu menyebutnya adalah ustadz dan ustadzah. Makanya tidak menyebut guru, tapi ustadz ustadzah. Bapak Ibu ustadz ustadzah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang pertama saya menyampaikan salam dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, yang sebenarnya beliau itu kalau untuk acara Batko FKDT itu pengen langsung hadir. Tetapi kebetulan berbarengan dengan berbagai macam acara sehingga menugaskan kepada kami untuk bisa silaturahim di Kecamatan Ampel ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena tadi saya di warning panitia jam 10 lebih sedikit, ini sudah jam 10 kurang seperempat, jadi saya akan ambil pokok-pokoknya aja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana surat yang disampaikan Batko kepada Bapak Kepala Kantor, diminta beliau untuk berbicara mengenai meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru TPK. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini Bapak Ibu sekalian, para ustadzah belum kompeten atau belum profesional, sehingga ada materi yang perlu disampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin saya tak berdiri aja ya Bapak Ibu ya. Saya agak pegel dari kemarin itu duduk terus. Bapak Ibu sekalian, di situ saya perlu jelaskan dulu. Di sini ada yang namanya tulisan pelayanan prima prestasi gemilang. Perlu kami sampaikan bahwa itu adalah moto dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Kita berharap bahwa dengan pelayanan prima diharapkan prestasi di Kabupaten Boyolali, baik itu TPK itu bisa gemilang. Amin ya Bu ya. Kemudian yang kedua, ini program baru. Itu ada istilah Nanda Tren, pelayanan datang ke pondok pesantren. Nanti juga kita harapkan tidak hanya Nanda Tren tapi Nanda TPK. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada urusan terkait dengan layanan pondok, Bapak Ibu tidak perlu ke kantor Kemenak. Cukup WA ke informasi satu pintu, atau saya istilahkan itu info sapi, WA sana masuk, kami langsung ke pondok. Bapak Kiai Ustadz derek dilayani nopo, izin, perpanjangan, bantuan, kami akan datang ke tempat. Itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, namanya Nanda Tren. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini. Jadi kalau berbicara mengenai profesionalisme guru TPK, ini pasti harus ditanya regulasinya dulu. Karena Bapak Ibu sekalian, ustadz ustadzah yang selama ini mengajar itu harus tahu. Tadi saya diceritakan oleh Ketua Batko bahwa alhamdulillah Ampel sudah menyusun kurikulum. Memang secara umum di dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Direktur Pendidikan Agama Islam nomor 91 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Quran belum menjelaskan secara rinci kurikulumnya itu kayak apa, belum. Hanya menyampaikan secara umum saja. Nah, oleh karena itu di dalam dasar hukumnya yang tentunya ini menjadi pedoman Bapak Ibu sekalian, ada peraturan pemerintah 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Peraturan Menteri Agama 12 tentang pendidikan keagamaan Islam. Nah ini, jadi Batko, Ampel dan seluruhnya, kalau Bapak Ibu ingin menyusun kurikulum, silahkan Bapak Ibu pelajari, dibaca keputusan Direktur Pendidikan Agama Islam ya nomor 91 tahun 2020 itu tentang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Quran. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, ini yang baru, keputusan nomor 2769 2022 ini tentang penerbitan tanda daftar LPG. Lah ini saya tadi diminta stressing, kenapa TPK itu harus punya IJOP, atau izin operasional.
Karena Bapak Ibu sekalian, pemerintah sekarang melalui Kementerian Agama ini akan memberikan yang namanya fasilitasi kepada TPQ. Kalau yang belum punya izin operasional tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan izin operasional sekarang juga tidak sesulit yang dibayangkan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, para ustadz-ustadzah nanti sampaikan sekitar yang ada di desanya. Kalau ada TPQ, sudah ada muridnya atau santri, Nyon Sewu tidak menyebutnya murid, tapi santri. Ada santri minimal 15, gitu, minimal 15, ustadzahnya ada 3. Silahkan langsung Bapak Ibu urus izin operasionalnya. Ya, melalui apa? Melalui aplikasi yang namanya Sibdar LPQ. Jadi semua layanan Kementerian Agama itu sekarang sudah berbasis digital. Bapak Ibu upload seluruh dokumen di sana, nanti izinnya Bapak download sendiri. Tidak perlu ke Kemenak kayak dulu, bawa proposal ke Kemenak nunggu lama. Enggak perlu Bapak Ibu sekalian. Cukup Bapak Ibu sekalian upload seluruh berkas permohonan, nanti diverifikasi, setelah itu tim ke lapangan sebentar, oke, langsung diklik setuju. Bapak langsung download piagam sama SK-nya. Enggak sulit sekarang. Sekarang ustadz-ustadzah yang ada di sini, mana TPQ yang belum punya izin operasional, ada yang betul? Ada? Oh sudah enggak ada, alhamdulillah. Karena Nyon Sewu, Ampel ini selalu saya jadikan contoh di kecamatan yang lain. Ampel itu kalau urusan data, urusan bantuan paling cepat. Kemarin tuh urusan bantuan BOP masing-masing TPQ dapat 10 juta, itu Ampel paling banyak. Karena apa? Pengolah datanya gerakannya cepat. Dasdes katanya Ketua Batko, satset dasdes, deal kan gitu ya. Beliau kan gitu, saya dengar ceramahnya beliau kan satset dasdes deal, nah gitu. Ampel itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Ampel satset betul sehingga mendapat BOP paling banyak se-Kabupaten Boyolali. Masing-masing 10 juta. Untuk apa? Operasional, beli kapur, memperbaiki meja, nambah honor guru, bayar listrik, bayar air, itu diberikan oleh pemerintah. Syaratnya apa Bapak Ibu sekalian? Punya izin operasional. Setelah punya izin apa? Harus mendaftar di EMIS atau update di data EMIS-nya. Kalau Bapak Ibu enggak seperti itu, Bapak Ibu enggak bisa memperoleh itu. Terus, apa untungnya Bapak Ibu masuk ke punya ijob? Bapak Ibu sekalian mempunyai hak untuk mendapatkan insentif. Insentif itu sekarang kalau untuk ustadz-ustadzahnya bisa bersumber dari 3. Dari Bapak Bupati melalui desa, dari Bapak Gubernur melalui Kemenak, dari Kementerian Agama Pusat melalui Kemenak. Sekarang saya ingin nanya, ustadz-ustadzah di sini mana yang belum dapat insentif dari Gubernur, tunjukkan jari. Yang belum dapat insentif tunjukkan. Yang setahunnya 1.200.000. Loh, saya sebentar, belum? Belum ya Bu? Ya, nanti lapor kepada Ketua Batko, lapor operatornya agar segera didaftarkan asal memang bukan PNS. Kalau PNS nggak boleh Bu, nggak boleh double. Ya, itu dari Gubernur, belum dari Bapak Bupati, belum dari Menteri Agama. Ampel termasuk juga yang kemarin mendapat APBN banyak loh, yang senilai 2.250.000 untuk ustadz-ustadzahnya. Itu syaratnya apa ya? Punya ijob dulu. Terus kemudian datanya masuk di EMIS. Ngoten nggih, Bapak Ibu sekalian, intinya itu. Kemudian selanjutnya itu regulasinya. Ini Bapak. Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami, ini 91 tahun 2020. Jadi lembaga pendidikan Al-Quran yang Bapak Ibu maksud TPQ ini bagian dari rumpun LPQ. Sekarang saya pengen nanya, Bapak Ibu di sini TPQ ada yang khusus untuk tahfidz, ada enggak? Pokoknya mungkin dia mau khusus tahfidz, ada enggak? Nah, kalau nanti ternyata ada dan di situ ada hafidh-hafidhohnya, kemudian sanadnya jelas hafidh-hafidhohnya itu ngajak apa? Pernah belajar ilmu agama di mana? Contoh, Bapak Ibu pernah ngaji Al-Quran di pondok pesantren Kerapiak atau di pondok mana? Terus punya yang namanya ijazah.
Lah Bapak Ibu silahkan nanti kalau memang TPK-nya model kayak gitu, arahkan nanti mendirikan yang namanya Rumah Tahfidz Al-Quran. Namanya RTQ. Itu rumputnya masih Lembaga Pendidikan Al-Quran. Sini semua kan semuanya TPQ ya, nggak ada yang namanya RTQ sini, semua TPQ semua. Kalau Bapak Ibu pengen itu ada Rumah Tahfidz. Kemudian ada yang namanya pendidikan anak usia dini ini sedang di moratorium. Kemudian ada juga Taklimul Quran lil Aulad atau TQA, ini masih boleh, masih ada. Rumah tahfidz dan pesantren tahfidzul Al-Quran. Jadi pondok pesantren sama pesantren tahfidzul itu beda. Kalau pondok pesantren itu harus memenuhi arkanul ma'had. Kalau tahfidzul Quran cukup izinnya kayak TPQ. Contoh nanti Bapak Ibu ada yang membuat pesantren yang fokus pada tahfidzul Quran, silahkan nanti izinnya cukup menggunakan TPQ, maksudnya rumputnya TPQ atau LPQ. Nah nanti cukup masuk di Sibdar LPQ, Bapak upload seluruh dokumen, di-download izinnya. Nah itu, nah ini karena waktunya terbatas, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya mau fokus di sini Bapak Ibu sekalian. Nah ini, di dalam Kepdirjen 91 ini nomenklatur yang dimaksud di sini bukan guru. Bukan guru TPQ, tapi sebutannya adalah ustadz atau ustadzah yang mempunyai makna pendidik. Ya, dalam bahasa Indonesia kata ini lebih merujuk kepada seorang guru, pengajar atau orang yang dihormati dalam bidang Islam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau Bapak Ibu ketemu antar guru TPQ nyebutnya bukan guru, tapi ustadz atau ustadzah, karena memang nomenklaturnya aturannya seperti itu. Nyebut murid TPQ bukan murid tapi santri. Lah seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu muridnya nyebutnya santri dari mana? Santri dari TPQ Al-Ikhlas Ampel. Bapak Ibu ngajar di mana? Bapak Ibu ustadzah TPQ mana? Oh saya ustadzah TPQ Al-Amin contoh gitu. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Nah ini sebelum bicara mengenai kompetensi, Bapak Ibu harus memahami nomenklaturnya dulu atau istilah-istilah yang ada dalam TPQ. Nah ngoten. Terus kemudian ini santri Bapak Ibu sekalian, semuanya menyebut santri. Terus kemudian langsung saja, lah ini Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan betul dalam penyusunan kurikulum TPQ yang nanti akan digunakan. Jangan lupa memahami apa sebenarnya tujuan yang namanya Satuan Pendidikan Al-Quran. Jadi yang pertama menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kurikulum yang Bapak Ibu ajarkan oleh ustadz ustadzah itu yang isinya menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membaca. Ingat, berarti di TPQ itu ya, tujuan utama salah satunya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membaca. Selain membaca apa? Menulis, menghafalkan, memahami dan menafsirkan Al-Quran serta mengamalkan kandungan Al-Quran. Itu TPQ. Mungkin tingkatannya itu tahfidzul Quran bisa ke arah sana. Tetapi nilai-nilai penanaman pembelajaran di TPQ jangan lupa tidak lepas poin yang nomor 2. Entah Bapak menggunakan metode apa. Selama ini Bapak pakai apa? Iqra? Yang Iqra mana yang pakai Iqra? 1, 2. Yang pakai Al-Baghdadi ada enggak? Ada, masih ada. Kalau saya dulu Al-Baghdadi Bapak. Alif patah, alif kasroh i, alif doma'u, a, i, u, mem patama, tak patata, mem domamu. Nah itu. Jadi gitu dulu Al-Baghdadi namanya, kecilan saya. Ada seperti itu? Udah enggak ada. Jadi semuanya pakai Iqra sama apa? Yambua, oke, Yambua sip. Ada lagi apa? Selain Iqra, Yambua terus? Nah Bapak Ibu harus tahu itu karena ini ada poin 2. Jadi kurikulum TPQ jangan sampai nanti lepas dari poin yang nomor 2. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam
membaca, menulis, menghafalkan, memahami dan menafsirkan Al-Quran. Terus yang ketiga, ini Bapak Ibu sekalian yang penting di sini. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian tidak mengajarkan yang namanya mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalahan individual dan sosial. Jadi Bapak harus bisa nunjukkan santri-santri TPQ di Kecamatan Ampel tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tidak hanya pandai menghafal Al-Quran, tetapi bisa mengedepankan yang namanya akhlakul karimah. Itu yang mahal. Yo pinter, banyak sekarang anak bisa menghafal. Nyon sewu ini cuma cerita. Ini etika Nyon sewu, pinjam ini. Ya, banyak membaca Al-Quran pinter, menghafal Al-Quran pinter. Tetapi Nyon sewu tidak punya etika atau akhlak apa. Baca Al-Quran gini aja ini. Al-Quran membawanya gini. Ya toh? Terus pas ngaji, Al-Qurannya di meja tapi di sini. Nah, padahal yang namanya mencari ilmu itu ada etikanya, bahwa Al-Quran yang ditaruh di sini yang baik. Nah, itu kan perlu ditanamkan kepada anak didik, apalagi TPQ usianya usia anak usia dini. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam teori psikologi, yang namanya anak usia dini itu anaknya dalam posisi yang namanya golden age, masa-masa emasnya. Ketika Bapak ngasih A, anak ikut A, ngasih B ikut B, ngasih C ikut C, itu anak usia dini. Kalau Bapak Ibu mengajarkan membawa Al-Quran dengan baik, sampai besar dia akan seperti ini. Tetapi kalau Ibu ngasih contoh bawanya gini. Kemarin Nyon sewu, saya kan jadi juri apa? MAPSI di Boyolali ya, yang tingkat SMP. Saya pelajari sejak anak itu masuk ke ruangan bawa Al-Quran untuk memberikan nilai adab. Ada yang kayak gini bawanya, sudah beda nilai saya. Tapi dari sisi masuk, bawa Al-Qurannya udah baik, udah benar, ya kan, itu akan nilai plus oleh saya. Nah itu, jangan lupa itu Bapak Ibu sekalian, anak pinter ngaji, menghafal oke, tapi tolong diajarkan yang namanya akhlakul karimah. Memiliki kesalahan individu dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, kemudian sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Nah itu penting, jadi kalau sudah bicara ukhuwah Islamiyah, jangan sampai yang namanya anak-anak TPQ itu diajarkan yang namanya membenci sesama umat Islam. Walaupun berbeda keyakinan pun, berbeda ormas, ya hormati antara satu dengan yang lain, itu tanamkan sejak anak usia dini. Karena memang itu tujuan pendidikan Al-Quran di situ, TPQ. Ya kemudian ukhuwah Islamiyah, rendah hati, tawadhu lah. Rendah hati, tawadhu ini Bapak Ibu sekalian yang memang harus kita ajarkan. Coba Bapak Ibu sekalian saya ingin nanya, karena Bapak Ibu kan bicara profesionalisme dan peningkatan apa tadi? Kompetensi. Nyon sewu, kalau Bapak Ibu mengajarkan anak untuk mencium tangan seorang guru bagaimana? Batuknya gini atau gini, bagaimana? Ada kan saya lihat anak kalau salaman tangannya yang dicium itu keningnya, ada yang gini, macam-macam. Padahal itu kan ada etika untuk mengajarkan yang namanya ini tadi. Apa Bapak Ibu sekalian? Rendah hati, tawadhu, kemudian toleran, tasamuh. Jangan sampai antar sesama TPQ, antar sesama guru, itu tidak yang namanya mengajarkan yang namanya tasamuh, toleran. Ya, wong kita dengan sesama non muslim aja kita diajarkan untuk toleran. Apalagi sesama muslim. Nah itu diajarkan oleh ustadz-ustadzah sejak dini kepada santri-santrinya. Itu penting di sini. Kemudian keseimbangan tawazun ya, kita harus posisi selalu di tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Posisinya ada di tengah. Itu namanya tawazun. Kemudian moderat. Keteladanan, uswah dan pola hidup sehat dan cinta tanah air. Saya Bapak Ibu sekalian, saya itu kemarin keliling ke daerah Ampel ke atas sana. Saya senang lihat yang namanya moderasi beragama di daerah Ampel sana luar biasa. Saya lihat kok ada masjid, kemudian sini ada apa? Wihara atau apa ya namanya ya? Itu berdekatan dan rukun luar biasa. Itu di Ampel. Geladak Sari atau Ampel ya, saya nggak tak paham ya. Yang sana itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini masjid, ini wihara. Bahkan kalau tidak salah laporan takmirnya itu, imamanya itu dikasih sumbangan dari saudara-saudara kita yang umat Hindu ya, Buddha atau Hindu kalau itu. Seperti itu. Itu mengajarkan toleransi kita, menghormati.
Nah kalau anak-anak usia dini, usia TPQ Bapak Ibu ajarkan untuk toleransi, menghormati, ya itu merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan yang namanya pendidikan Al-Quran atau TPQ. Ini jelas Bapak Ibu, poin nomor 3. Nah nanti tolong dalam kurikulum ini juga mengajarkan yang seperti ini. Karena ini memang tujuan pembelajaran kurikulum di Taman Pendidikan Al-Quran. Oke, lanjut Bun. Nah, turun lagi Mas langsung. Nah, lagi. Nah, ini bentuk jenjang pendidikan Al-Quran tadi sudah saya sebut. Nanti materi ini biar diambil ya panitia ya. Jadi nanti dibaca aja. Jadi untuk Taman Pendidikan Al-Quran itu jenisnya macam-macam. LPK itu ada dalam bentuk kelembagaan pendidikan dan program pembelajaran, kemudian diselenggarakan secara berjenjang. Langsung Mas, poin lagi langsung. Nah ini penting. Masa pendidikan TPQ itu ada masanya Bapak Ibu sekalian. Kalau TPQ masa pendidikan diselenggarakan selama 2 tahun sampai 4 tahun. Karena ini semua TPQ ya. Jadi masa pendidikannya 2 sampai 4 tahun. Ada enggak yang sini 10 tahun? Enggak ada ya? Oke, jadi 2, alhamdulillah. Kemudian untuk TKA 3 tahun, kemudian masa pendidikan RTQ sesuai dengan program pendidikan yang ada. RTQ maksudnya gini Bapak Ibu sekalian. Rumah tahfidz Al-Quran itu tidak memandang yang namanya umur. Contoh, Bapak Ibu membuat RTQ tapi muridnya atau santrinya itu usia-usia lanjut. Boleh enggak? Boleh. Tahsin namanya. Ya membenarkan bacaan. Jadi menjadikan buat rumah tahfidz Al-Quran tapi santrinya ibu-ibu usia lanjut. Saya pernah menemukan itu di daerah Musuk ada. Dengan itu metode itu gede-gede tulisannya. Ditempel itu ada di daerah Musuk. Monggo, kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat RTQ nanti sama izinnya dengan TPQ. Silakan. Nanti lapor Ketua Batko biar nanti dibantu difasilitasi. Monggo Pak, lanjut aja. Nah, kurikulum. Ini kurikulum jelas untuk kurikulum. Nah, ini karena bicara mutu ya. Jadi dalam kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Quran ini terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum penunjang. Nah, kurikulum yang terkait dengan pembelajaran Al-Quran itu kalau TPQ ya ini. Saya pada poin B karena Bapak Ibu TPQ. Untuk kurikulum TPQ materinya adalah membaca, ingat ya TPQ ya. Membaca, menulis, menghafal dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi tolong diajarkan di TPQ nanti dengan metode apapun, yang penting anak membaca, selain bisa membaca juga bisa menulis. Selain bisa menulis juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya itu ringan-ringan. Tadi toleransi, menghormati dan lain-lain itu. Nah itu saya nyinggung TPQ aja karena ini kaitannya dengan TPQ. Kemudian kurikulum penunjang. Jadi ada kurikulum inti ya di TPQ itu. Kurikulum inti di TPQ sekali lagi membaca, menulis, menghafal dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Kemudian ada penunjangnya. Apa itu? Untuk penunjangnya yaitu materi pembelajaran dapat bermuatan akidah akhlak. Makanya itu tadi diajarkan tentang akidah akhlak untuk anak-anak TPQ. Kemudian juga diajarkan mengenai praktek ibadah, ada Pak? Ada tidak? Ya, mulai dari berwudu ya Bapak Ibu, berwudu, fasolatan itu semua diajarkan karena itu merupakan materi penunjang. Terus kemudian ada juga materi sejarah Islam, ceritakan tadi Ibu ini. Ya, ini kayaknya sudah biasa jadi Ibu guru cerita ini, tadi cerita tentang zaman Rasulullah. Itu diceritakan gitu-gitu itu. Anak-anak, kalau bisa, anak-anak sekarang itu kalau diceritakan dengan mulut, itu enggak mau mendengar. Tapi coba setelin video kayak gini. Anak-anak lihat tuh video bagus. Oh lihat sini semua. Setelah lihat video dimatikan baru dijelaskan. Itu luar biasa. Nah Bapak Ibu besok kalau dapat BOP itu bisa beli fasilitas itu ya. Kalau boleh ya. Terus kemudian ada materi tentang doa harian. Ya doa mau tidur, doa masuk ke kamar mandi. Ya kan semua doa ringan itu diajarkan di anak-anak TPQ. Kemudian ada yang namanya muatan lokal. Silakan muatan lokal ditambahi apa terserah Bapak Ibu yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah gitu. Kemudian materi pembelajaran penunjang sebagaimana dimaksud sesuai dengan satuan pendidikan jenjang dan kompetensi peserta didik dan sesuai dengan kearifan lokal. Nah bicara mengenai kompetensi Bapak Ibu sekalian, ya kan sudah masuk materi ini sekarang. Tentunya Bapak Ibu ketika mengajarkan anak-anak TPQ harus bermuatan pada persoalan ini.
Jadi tidak ngarang Bapak Ibu sekalian, ada pedomannya. Kalau Bapak Ibu ingin disebut profesional, berarti Bapak Ibu harus berpedoman pada dasar kurikulum inti dan penunjang. Karena tadi ada muatan lokal, silahkan Bapak Ibu tambahi sendiri, enggak apa-apa. Tetapi muatan intinya itu Bapak Ibu harus laksanakan. Nah, kalau belum tahu ini kurikulumnya bentuknya apa, sudah seperti ini kira-kira. Sampun. Nah, udah alhamdulillah. Berarti sudah ada, alhamdulillah kalau sudah merujuk pada hal ini, nanti Ampel bisa menjadi pilot project. Kalau memang ini kurikulumnya bagus, suatu saat nanti rapat di Kanwil, ya kan belum bicara mengenai kurikulum, nanti bisa dijadikan contoh ini Ampel ini saya bawa ke Kanwil Jawa Tengah. Ya, makanya nanti tolong saya lagi berpedoman pada regulasi ini. Dalam penyusunan kurikulum, terutama kurikulum apa ini yang Bapak Ibu susun? Muatan lokal atau apa? Oh ini, oh Masya Allah ini. Hah? Oke, nanti kita lihat. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin profesional sekali lagi, Bapak Ibu harus memahami tentang nomenklatur TPQ itu apa. Ya kan? Kemudian syarat-syarat pendirian TPQ itu apa. Kemudian materi kurikulumnya apa. Kalau Bapak Ibu itu sudah memahami, lah nanti tinggal Bapak Ibu dari Batko akan menyelenggarakan tentang muatan kaitannya dengan pengajaran Al-Quran umpamanya. Yuk besok hari apa kumpul lagi, nanti akan didatangkan yang apa kurikulum kaitan dengan Al-Quran Al-Baghdad apa namanya? Yambuk ya. Dari sana diundang sini bagaimana memberikan pembelajaran Al-Quran dengan metode pakai Yambuk ya. Nah itu kan untuk meningkatkan kompetensi ustadz-ustadzahnya, metodenya maksudnya. Tetapi intinya sama, bagaimana anak-anak itu bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan. Tapi caranya dengan berbagai macam cara. Kalau saya dulu betul Pak Al-Baghdadi itu sambil nutuk-nutuk meja itu. Alipata nutuk meja itu. Sehingga kita itu teringat-ingat masa kecil saya itu diajarkan pakai seperti itu. Kalau enggak hafal, disetrap ustadznya, apa? Itu, suruh gini loh Bu, gini nih, di depan apa? Di depan ini selama 15 menit, nah, itu masih ingat saya, tapi itu seneng saya. Masya Allah ustadz-ustadzanya dulu itu begitu ikhlas mengajarkan kami itu, seperti itu. Nah itu intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian, jadi ingat untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu harus memahami yang namanya regulasinya dulu. Setelah regulasinya Bapak Ibu paham, di situ inti pokok kurikulumnya apa? Ada muatan inti dan muatan tambahan. Nah silahkan itu Bapak Ibu nanti laksanakan. Terus Mas. Nah ini peserta didik Al-Quran memenuhi standar kompetensi. Nah ini pendidik mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah ini nomor 4 Bapak Ibu sekalian. Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Al-Quran terdiri atas pengawas pendidikan Islam. Loh ini ada pengawasnya juga kita itu besok. Ada pengawas, kemudian ada kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan, tenaga perpustakaan. Loh ini sampai seperti itu. Jadi kalau kita mau kompeten memang luar biasa regulasi ini, tapi memang kita harus pelan-pelan. Ya untuk memenuhi itu. Monggo Mas langsung. Next. Nah peserta didik. Peserta didik pada TPQ adalah santri berusia 7 sampai 12 tahun. Ada enggak yang punya santri usianya 20 tahun? Enggak ada? Nah ingat ini regulasinya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ingin kompeten, usianya ada untuk TPQ mulai 7 sampai 12 tahun. Ya itu. Kalau 12 tahun itu kelas berapa Bu kalau sekolah dasar? Kelas 6. Kelas berapa? Kelas 6 ya berarti ya. Berarti kelas 1 sampai kelas 6 SD. Berarti usia TPQ Bapak Ibu sekalian, berarti anak-anak kelas 1 sampai kelas 12 ya. Kok kelas 1 sampai 2? Kelas 1 sampai kelas 6 ya. Ya. Itu regulasinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti pada saat jenengan mengupdate data EMIS, pastikan data siswa atau santri Bapak Ibu sekalian harus memenuhi ini. Terus Mas, nah sarana ini saya kira nanti tidak semua sarana ini bisa terpenuhi ya, ada ruang guru belajar, tapi nggak apa-apa karena untuk TPQ masih diperbolehkan di masjid, di musola, di rumah boleh. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengajukan bantuan pembangunan ruang pembelajaran TPQ, syaratnya apa? Bapak Ibu harus punya tanah wakaf.
Kalau Bapak Ibu mengajukan ruang bantuan TPQ melalui Simba, tetapi tidak punya tanah wakaf nggak bisa. Nah itu syaratnya itu. Terus Mas, nah pengelolaan pendidikan langsung. Nah pembiayaan. Jadi pembiayaan di TPQ itu bisa langsung dari penyelenggara artinya yayasan, kemudian dari pemerintah, sudah ada pemerintah daerah, masyarakat dan sumber lain. Nah ini pembiayaan ini dikelola secara transparan. Makanya kemarin kami pandu bagaimana membuat LPJ BOP. Biar bantuan itu benar-benar tepat sasaran, kemudian tidak ada persoalan. Makanya kita pandu kemarin di Selodoko sana. Alhamdulillah yang mendapat bantuan bisa hadir. Terus Mas, nah tugas kepala kantor lah ini. Hari inilah kami datang ke sini sebagaimana amanah dari Kepdirjen Pendis itu, yaitu melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, kemudian melalui pembinaan evaluasi terhadap standar penyelenggaraan. Itu tugasnya kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Makanya matur suwun ini Batko Ampel melangkah lebih cepat, gerakannya lincah sebagaimana lincahnya kalau mencari bantuan. Wih itu jadi udah diimbangi. Wes golek bantuan paling satset das-des, kegiatannya yo seperti ini. Sebagaimana ketua Batkonya satset das-des langsung. Sami nggih? Nah intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian terus Bapak persyaratan ini. Persyaratan pendirian ingat tadi sudah saya menyampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya ijob, yang paling prinsip adalah 1, santri minimal 15. Ya. Kalau sudah punya santri 15, kemudian ustadz-ustadzahnya ada 3. Kalau sudah ada perangkat itu silakan Bapak Ibu langsung usulkan ajuan izinnya. Dan nanti data ustadz-ustadzahnya masukkan di sistem namanya EMIS. Terus Mas, nah ini teknis. Nah ini kurikulum, pendaftaran dokumen kurikulum. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, nah ini sudah. Ini Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah dibuat oleh Batko, jadi nanti tinggal diupload aja nih kurikulumnya yang udah disepakati ya, Batko Ampel ya. Jadi kalau Ampel mau mendirikan TPQ, kurikulumnya mana? Ini Pak sudah ada, udah nggak susah ini, udah gampang ini tuh. Nah itu 1 set kurikulum diupload nanti, kemudian kurikulum itu standar kompetensi lulusan, isi, standar proses dan standar evaluasi. Nah ini untuk guru. Nah itu tadi Bapak Ibu sekalian. Untuk TPQ itu 1 guru bandingannya 20 santri. Tetapi izin yang baru ini ya, hitung-hitungannya untuk izinnya ya, syarat izinnya itu harus mencantumkan 3 ustadzah, maksudnya 3 orang. Santri minimal 15 yang diupload. Kalau itu sudah terpenuhi, nanti Bapak Ibu diproses izinnya. Nah, ngoten. Terus Bapak Ibu sekalian, next Mas. Sarana, ini kalau sarana kita tidak terlalu jelimet ya, memang adanya TPQ wong bisa menyelenggarakan sudah alhamdulillah itu. Tetapi kalau sudah punya gedung sendiri lebih bagus. Nah ini boleh di musola, kemudian boleh di mana? Di rumah, ya mungkin kan kemarin waktu saya ke TPQ mana izin di sini, masuk itu juga masih di rumah Bapak. Ada enggak ya, hadir enggak ya? Enggak ada, memang izinnya belum keluar makanya belum hadir. Tetapi beliau sudah punya rencana bangunan di belakangnya, luar biasa itu. Itu nanti kalau izinnya turun, itu mungkin TPQ yang paling punya fasilitas wah ini di daerah ini loh. Sebelum Tugu Lilin masuk itu, bagus itu. Belakangnya sudah ada bangunan 2 tingkat. Ya, kemenang ini kapan-kapan izin itu bisa dicabut Bapak Ibu sekalian. Kalau 1 izinnya bisa dicabut, kalau dia tidak mengupdate EMIS selama 2 semester. Kan lembaga yang sudah punya ijob itu wajib mengupdate EMIS-nya selama 2 semester setahun itu. Update-nya caranya bagaimana? Ya cuman mengupdate santri yang keluar mana, yang naik mana, ustadz-ustadznya mana itu aja. Kalau sudah pernah memasukkan. Nah hari ini biasanya ini memasukkan santri baru kalau semester ini. Nah sekarang sudah mengupdate EMIS belum? Sudah cetak PAP belum? Kok pada diam semua Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu tidak sampai cetak BAP berarti Bapak Ibu belum update data EMIS-nya. Nanti tolong sampaikan itu. Kalau tidak bisa update sampai cetak BAP, Bapak ngajukan bantuan nggak bisa. Karena sistemnya tertutup.
Karena seluruh bantuan di Kementerian Agama itu online, tidak ada yang manual. Ngoten. Makanya emisnya segera digarap. Ini 10 lebih 1/4. Langsung Mas. Nah ini alur langsung. Nah ini untuk masa berlaku izin operasional itu 5 tahun. Jadi kalau setelah 5 tahun nanti Bapak Ibu tinggal ajukan ulang di sistem. Nomor statistiknya tidak berubah, sama, hanya berubah masa berlakunya saja. Terus Mas, nah pencabutan itu tadi diantaranya itu Mbak, kalau ada yang sudah contoh melawan negara, ngajak santrinya tidak NKRI, udah itu aturannya untuk pencabutan. Nanti kita usulkan pencabutan. Karena pencabutan itu sekarang bisa dilakukan cukup di kabupaten. Nanti kita upload penutupan, setelah itu nanti SK-nya dicabut. Oleh karena itu Bapak Ibu saya yakin di sini semuanya aman-aman saja di Ampel karena Batkonya gerak, kemudian melibatkan semua, saya kira nanti pembinaannya jelas. Bahkan Pak Kepala KUA saya tadi luar biasa, Batko Ampel sampai melibatkan Kepala KUA. Karena memang saat ini yang membina, yang sekaligus melakukan pembinaan itu tugas penyuluh. Penyuluh agama Islam di kecamatan itu juga salah satunya mempunyai tugas membina Bapak Ibu sekalian. Makanya melibatkan Kepala KUA tadi. Makanya kalau kami datang ke kecamatan untuk izin operasional TPQ, pasti kami telepon Kepala KUA-nya, Pak, Kepala KUA, saya hadir di wilayah jenengan, ini ada izin TPQ baru. Tolong nanti kalau sudah punya izin dibina. Nah seperti itu, makanya tadi alhamdulillah Kepala KUA-nya hadir. Terus Mas? Ya, tadi sudah saya singgung di awal, intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu secara umum mengenai bagaimana regulasi pendirian TPQ, kurikulumnya, dan bagaimana Bapak Ibu untuk meningkatkan profesionalisme. Kata kuncinya adalah, Bapak Ibu sekalian, saya kemarin itu mengajak guru-guru saya yang di rumah itu 25 orang main ke Ungaran. Saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah semua itu yang ngajar di TPQ, kemudian ngajar di Madrasah Diniyah itu betul-betul niatnya tulus. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu punya jiwa ikhlas, tulus, apalagi ngajar-ngajar anak usia dini, insya Allah keberkahan itu akan melimpah kepada jenengan semua. Itulah yang saya tanamkan kepada guru-guru di tempat kami. Masalah rezeki insya Allah itu akan mengikuti selama Bapak Ibu memang tulus ikhlas. Gitu. Sekarang pemerintah juga sudah memulai memberikan bantuan pelan-pelan, mulai dari provinsi, pusat, kabupaten secara pelan-pelan, walaupun mungkin menurut orang-orang masih belum tinggi, tetapi sudah proses. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini masa depan bangsa ini tergantung dari Bapak Ibu menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak usia dini yang sekarang ada TPQ. Kalau di TPQ salah pengarahannya, dia besarnya akan salah. Gimana? Karena itu anak-anak usia emas Bapak Ibu sekalian. Coba yang guru TK lah, tanyakan psikolog. Anak-anak ini kalau mau dicoret merah dia jadi merah, coret putih jadi putih, coret hitam jadi hitam. Tetapi kalau Bapak kasih coret dengan benar, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang baik di masa yang akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan. Enggak ada pertanyaan? Cukup? Karena saya dibatasi 10 lebih sedikit, ini 10 lebih 20. Ngoten nggih? Kalau enggak ada saya kembalikan kepada pembawa acara sebelum kami tutup. Kami persilahkan. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan dengan sangat-sangat rinci dan gamblang. Insya Allah paham sedaya nggih Bapak Ibu. Menawi di kemudian hari ada pertanyaan bisa langsung kami tanyakan kepada beliau yang lebih berkompeten untuk. Jadi tadi yang kita bahas adalah kurikulum yang pertama menuju profesionalisme, itu diantaranya ada unsur kurikulum Bapak. Yang kedua adalah teknis, ibaratnya teknis ngurusi niku wau ijob, kemudian emis yang kita lakukan insya Allah berkala, tidak selamanya. Nah, mungkin kalau menuju profesional yang lain, Ustadz Ustadzah boleh membuat rencana pembelajaran real nanti yang bisa diadopsi dari buku kurikulum. Jadi bulan ini targetnya apa? Umpami
bulan ini kan kita baru memperingati Maulid ya, berarti kita bisa membreakdown anak materi-materi yang berkaitan dengan Maulid. Targetnya wulan Maulid ki pokoknya anak-anak menguasai ya sejarah Rasulullah dari lahir sampai beliau meninggal. Wah, bisa diprogramkan di TPA masing-masing sebagai kurikulum penunjang mau masuknya wau Bapak. Menawi mekaten Bapak Ibu, dari saya selaku mengantarkan beliau menyampaikan materi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.